Presiden! Wakil Presiden! Vivat! Bergerak serentak, majulah menang. Bergerak serentak, majulah menang. Bergerak serentak, majulah menang. Yang kedua, Anies presidenku, Caimin wapresku, ku yakin pasti menang. Cak Anies presidenku, Caimin wapresku, ku yakin pasti menang. Presiden! Wakil Presiden! Vivat! Terima kasih, I love you people semuanya. Semoga hari ini kita berenergi dan memberikan energi kepada Timnas Amin 01. Semua sudah meridhoi langkah dan gerak kita semuanya. Amin. Presiden, Wakil Presiden, Caimin. Vivat, Hidup PNS. Alhamdulillah, dengan semangat perubahan dalam waktu yang singkat kami bisa mengumpulkan teman-teman sebanyak ini, alhamdulillah. Dan terutama kita bisa mengumpulkan dana yang sangat membantu sekali. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyumbang secara sukarela. Ini demi kami alumni ITS yang Bapak bisa lihat, teman-teman ini sudah termasuk yang senior. Yang junior ini masih dalam perjalanan menuju kemari. Ini menurut informasinya. Jadi sebetulnya ini banyak sekali yang akan hadir, ya. Tapi karena tadi mendapat informasi dari Pak Gunaris bahwa di tempat yang lain itu juga ada di Brawijaya 10 ada acara yang sama. Jadi kita terbagi, konsentrasi kita dan anggota kita terbagi sehingga kita belum bisa memenuhi kursi yang ada. Tapi kita mengharapkan bahwa dengan kehadiran kami ini akan memberikan semangat yang makin menggelora kepada Timnas Amin agar bisa nanti pada tanggal 14 Februari bisa memenangkan satu putaran. Amin. Kami adalah alumni ITS. Saya kira ITS Pro Perubahan. ITS adalah kepanjangan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya yang berkedudukan di Surabaya. Tadi sudah disinggung oleh Rahma berapa jumlah alumni kami, dan kami sudah banyak bekerja di berbagai bidang baik di dalam negeri ataupun di luar negeri sebagai diaspora. Dan kami di sini berkumpul di sini bersama keluarga juga dengan satu tekad, yaitu dengan tekad yang sama untuk memenangkan paslon Amin, yaitu Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar sebagai presiden dan calon wakil presiden pada 2024. Insya Allah semoga beliau berdua diridhoi Allah akan menjadi pemimpin negeri untuk periode 2024-2029. Jadi kami datang di sini Pak Sudirman, mestinya memang jumlah kami sekitar hampir 200, tapi ternyata ya tadi ada yang terbelah, ada yang terpecah di tempat lain, dan juga dengan handicap lain mungkin. Jadi saya kira supaya tidak terlalu berpanjang lebar, jadi tadi saya maunya akan memperkenalkan teman-teman, tapi rupanya tadi sudah disebutkan oleh Mbak Rahma. Jadi saya langsung saja akan menyatakan mengenai deklarasi kami alumni
Pro Perubahan dari ITS. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi dukungan keluarga besar alumni ITS Pro Perubahan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kami keluarga besar alumni ITS Pro Perubahan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dengan ini menyatakan: 1. Mempercayai dan meyakini bahwa pasangan Amin, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar, apabila menerima amanah menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, akan sanggup serta mampu memberikan karya terbaik untuk kemajuan, kewibawaan, serta kemaslahatan agama, bangsa, dan negara Republik Indonesia berdasarkan visi dan misi yang telah dicanangkan, juga dengan melihat kemampuan intelektual serta rekam jejak selama ini. 2. Mengajak seluruh keluarga besar alumni ITS, termasuk diaspora yang sedang bekerja di berbagai negeri di luar negeri, untuk secara bersama-sama, bahu-membahu, serta saling menguatkan, mengerahkan segala daya dan upaya, kemampuan serta ikhtiar terbaik, dengan diiringi doa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk memenangkan pasangan calon nomor 1, yaitu Amin, Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta memilih partai pendukungnya dalam pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. 3. Mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengawal pelaksanaan pemilu yang bersih, jujur, dan adil, tetap memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, menegakkan kembali demokrasi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan akademik, serta mengakhiri pengendalian bangsa dan negara ini oleh sekelompok kecil golongan, yaitu para politisi dan pebisnis yang kita sebut oligarki. Yang keempat, mempercayakan amanah kepada pasangan Amin, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang nantinya apabila insya Allah telah terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk masa bakti 2024-2029, agar mengerahkan seluruh kemampuan dan kewenangan yang dimiliki untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Juga pemerintahan yang bersih dan berintegritas, bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Jakarta, 3 Februari 2024, keluarga besar alumni ITS Pro Perubahan. Demikian kami telah sampaikan deklarasi kami. Semoga bisa diterima oleh Timnas dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan plakat deklarasi kepada Ko-Kapten Bapak Sudirman Said. Persilakan. Ini kami menyerahkan plakat mengenai deklarasi kami kepada Timnas Pemenangan Amin, dan ini hanyalah kertas. Bu, duduk aja, tapi Bu. Yang lebih penting adalah semangat kami untuk memenangkan pasangan Amin dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Baik, sekali lagi tepuk tangan hadirin. Terima kasih. Nanti tentu kami sampaikan kepada keduanya, dan kata-katanya sangat baik karena tidak memberikan dukungan secara cek kosong, tetapi memberikan pesan-pesan. Karena kita hampir terjerembab pada kultur dukungan dengan tanpa reserve dan bisa kemana-mana. Tapi ini dengan kritik, dengan titipan-titipan pesan, insya Allah baik bagi keduanya, Pak Anies dan Pak Muhaimin. Selanjutnya sebelum sambutan foto bersama mungkin ya Pak? Foto bersama dulu ya. Foto bersama, silakan kameramen untuk ngambil fotonya.
Tentu kita bersyukur karena pagi ini dipertemukan dalam satu forum yang sangat terhormat, di tempat terhormat. Barangkali sebagian belum tahu bahwa tempat ini dulu adalah kediaman dari Profesor Muhammad Yamin. Jadi tempat di mana para pendiri bangsa sering berdiskusi di sini, termasuk merumuskan Pancasila saya kira, dan juga teman-teman atau bapak-bapak senior di BPUPK juga berkumpul di sini. Kebetulan dipilih oleh seorang pengusaha dan dipinjamkan pada kita. Dan alhamdulillah tadi dikatakan di Brawijaya 10 ada juga sekretariat. Itu juga dulu kediamannya Pak Jenderal Poniman. Jadi banyak sekali tempat-tempat bersejarah yang kita gunakan, alhamdulillah. Dan itu mudah-mudahan memberi satu semangat bagaimana kita mengembalikan bangsa ini ke arah rel di mana para pendahulu pernah merumuskannya. Bapak Ibu sekalian, tadi Rahma menyampaikan sedang terjadi satu gelombang pengungkapan atau ekspresi dari daya kritis, terutama kalangan kampus yang mungkin sudah bertahun-tahun sebetulnya disimpan. Tapi ketika keadaan begitu buruk, kemudian seperti men-trigger sesuatu seperti memecah bendungan, dan bendungan itu sekarang pecah. Saya mengatakannya sebagai the politics of fear. Itu sebentar lagi runtuh dan akan berganti pada keberanian-keberanian. Kita juga bersyukur yang mengawali duluan adalah UGM, karena alma maternya presiden, alma maternya calon presiden gitu. tapi saya kira karena Pak Joko Widodo adalah dari sana, kemudian yang muncul duluan secara jelas dari sana, maka diikuti oleh kampus-kampus lain. Ini barangkali sejalan dengan pidatonya Bung Hatta pada tanggal 11 Juni 1957 di Salemba. Itu adalah hari alumni pertama, Pak Lukman. Jadi hari alumni pertama, beliau membuat pidato panjang. Judulnya saya masih ingat, Tanggung Jawab Kaum Intelijensia. Waktu itu beliau menguraikan soal peran pendidikan tinggi yang memang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Dan salah satu penggalan kalimatnya adalah kurang lebih tanggung jawabnya para kaum terdidik seperti kita semua adalah memberikan kepemimpinan bagi jalannya masyarakat dan bangsa. Dan esensinya adalah dia match nggak dengan aspek-aspek kemanusiaan. Apakah dia tindakan-tindakan para petinggi itu sejalan dengan keadilan, sejalan dengan pembelaan pada publik dan sebagainya. Bung Hatta mengatakan, bila kaum intelijensia berdiam diri tanpa melakukan apapun apabila melihat kerusakan, maka dia telah mengkhianati keberadaan atau esensi dari kecendekiawan itu. Dan saya rasa hari ini kita menyaksikan begitu banyak peristiwa-peristiwa yang menampilkan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, pembelokan hukum, pemerkosaan etika, yang belakangan oleh salah satu kandidat dikatakan kayak nggak tahu aja, biasa-biasa aja, kenapa gitu ya. Dan itu bagi kami, bagi saya sendiri itu menyakitkan, karena justru setuju Pak ya? Justru diperlukannya pemilu karena kita ingin terus-menerus melakukan perbaikan. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, peristiwa hari ini meskipun tadi dikatakan sebagian ada yang ke Brawijaya, memang kita punya beberapa sekretariat, mungkin infonya ada yang mengira di sana. Meskipun hanya sedikit, tapi Bang Uco, Pak Rusni kalau boleh, ini kelompok yang berbahaya gitu, karena kalau kakeknya, ya kan, kakeknya turun, itu artinya nenek, anak, mantu, ibu, sampai ke cucu gitu. Ini bergerak semua. Jadi kami meskipun melihat ini kecil, tapi sebetulnya di belakangnya adalah barisan yang luar biasa, termasuk para murid, para mahasiswa. Jadi terima kasih untuk kegiatan pagi ini. Insya Allah ini akan menjadi pemberi energi tambahan di menit-menit terakhir permainan, istilahnya gitu ya.
Dan biasanya kalau sudah last minute itu energinya sedang turun, tapi tiba-tiba tambah lagi. Dan tadi Rahma mengatakan hari ini ada 2. Besok akan ada juga sederet deklarasi di Brawijaya, dan kelihatannya akan terus-menerus. Saya dapat laporan tadi bahwa per hari ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kalau dihitung secara angka, jumlah simpul relawan itu mencapai 1176. Ini yang ke-76 ya. Ke-77. Jadi akan terus berdatangan. Dan bagi tim NAS yang sering berkeliling, saya kira menyaksikan betul bahwa di mana-mana itu muncul gerakan masyarakat yang mandiri, termasuk Bapak dan Ibu sekalian. Tandanya gampang sekali. Kalau seragamnya beda-beda itu artinya beli sendiri gitu. Itu di mana-mana. Beli rompi sendiri, beli kaos sendiri, bikin pin sendiri, berkreasi macam-macam, beli topi sendiri. Jadi kalau saya disebut sebagai, atau sering dikatakan, oh timnas tidak punya uang. Timnya mungkin tidak punya uang, tapi pendukungnya uangnya banyak sekali. Ada yang nyumbang 1 kilogram emas, ada yang nyumbang ruko untuk dipakai, ada yang nyumbang semacam ini. Jadi ini betul-betul pemilunya rakyat, dan kami memaknai ini sebagai semacam perang gerilya, Bapak Ibu sekalian. Yang milianya adalah rakyat, dan insya Allah dengan dukungan dari Bapak Ibu semua hari ini akan juga memberi inspirasi bagi kelompok-kelompok lain, kampus-kampus lain. Tadi kita doakan mudah-mudahan gelombang yang terjadi di kampus-kampus para akademisi, meskipun secara elektoral tidak menyebut langsung kepada pasangan nomor 1, tapi saya kira Rahma betul bahwa ibarat bencana berhubungan yang tidak mau, ini betul nggak bencana berhubungan? Saya soalnya sekolahnya IPS gitu. IPS semuanya jurusan mesin lagi gitu ya. Jurusan mesin tik gitu ya. Kalau ini turun kan pasti pindah ke sebelah gitu. Jadi kalau yang tidak mau status quo sudah pasti gesernya mau ke perubahan gitu. Walaupun tidak terkatakan. Jadi kita doakan gelombang daya kritis yang muncul di kampus-kampus akan berdampak baik pada elektoral 01. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan pandangan, dan ini penting bagi kalangan pendidik. Ada 2 penyangga kepemimpinan politik. Nomor 1 namanya kekuasaan atau power. Ini datang dari formalitas, datang dari pemilihan, datang dari kemampuan memberikan pangkat dan jabatan, bagi bansos, bagi anggaran segala macam. Tapi semua bersumber pada formalitas. Yang ini satu lagi namanya wibawa atau influence. Ini datang dari personality, dari pengetahuan, dari visi, dari keluhuran, dari prestasi, dari track record. Yang sebelah sini ada batas waktunya, yaitu 20 Oktober 2024. Semakin mendekati hari hanya, ini nilainya makin turun. Yang kita jual adalah influence. Track recordnya Pak Anies dan Pak Muhaimin, track record kita semua yang menjual sama-sama, prestasi beliau, pandangan beliau, wisdom beliau, visi beliau. Yang ini belum mulai nih Pak, masih terus naik. Jadi secara otomatis memang terjadi satu crossing yang sedang mulai terjadi sekarang. Yang ini makin hari makin turun di bawahnya, terbukti dengan letupan-letupan ketidakpuasan di mana-mana. Yang ini makin hari makin banyak pendukungnya. Dengan kedatangan Bapak dan Ibu yang merupakan bagian dari sebelah kanan ini, maka insya Allah apapun ujung 14 Februari, dan mudah-mudahan kita menang, amin. Maka kekuatan kewibawaan negara akan makin kuat karena didukung oleh ilmu pengetahuan, didukung oleh etika, didukung oleh wisdom, oleh kebijakan, oleh pengalaman dari Bapak Ibu semua. Dan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau penerimaan dari timnas ini tidak memuaskan, karena memang ini suasana perjuangan, dan insya Allah sekali lagi kehadiran Bapak dan Ibu akan menambah energi kita. Kami akan sampaikan salam Bapak Ibu kepada Pak Anies dan Pak Muhaimin. Kami juga tadi lapor kepada Pak Anies
bahwa kita dari sini. Beliau menyampaikan salam hormat kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih. Presiden, Wakil Presiden,